Itu ya waktu kelas 5 tuh aku pernah kena kasus. Itu terbang ke Papua ikut bapak kerja. Oke, jadi kali ini kita mau podcast ya teman-teman ya. Kita mau tahu gimana sih kira-kira bocil ini tuh sebenarnya tuh dia udah ngerti apa belum gitu ya. Kita mungkin mulai tentang kehidupan sih. Sebelumnya mau kenalan dulu nih, namanya siapa? Nama saya Baim. Nama aku Rafa. Jadi ini di sini ada Baim sama Rafa teman-teman ya. Ini kamu kelas berapa? Nah, saya Aku kelas 6. 6. Kelas Oh, 6. sama. Iya, kelas 6 semua. Kelas 6 semua berarti ya. Tapi satu kelas. Enggak, Bukan. beda. Aku A, dia B. Ini Aku B. oh kamu B. Umur kamu berapa? 12. 12 Aku juga. mau naik 12 besok September. Ya, sama. September berarti zodiaknya apa? Enggak tahu. Libra nggak sih? Kamu tahu zodiak nggak? Tahu. Apa? Zodiak tuh apa ya? Kayak bintang gitu. Ya Mungkin. betul banget, rasi bintang gitu ya. Terus sejauh ini kamu menikmati masa kecil tuh kalian pengen apa gitu? Apa cuman sebatas mungkin main gitu-gitu terus minta uang ke orang tua atau gimana? Kalau saya ya pengen bareng-bareng lagi gitu loh sama temen. Soalnya dulu kan rame-rame, nah sekarang tuh kayak kurang gitu loh. Sama kayak Baim. Aku sama kayak Baim. Loh, kalian kan belum lulus SD tapi Iya. Aku Mana ya? udah 1 tahun lagi. bilang enggak, maksudnya teman siapa yang kamu kangenin gitu? Mas Mas Dava. Dava sih. Mas Dava. Mas Dava, nanti di sini guys, orangnya pernah aku videoin soalnya. Nanti di sini ada mukanya Dava. Emang dia dulu SD mana? Bisa sini juga, tapi sekarang harusnya ada SMP. Tapi SMP kan dia mondok, jadinya dia di sini lagi. Oh, berarti kangen sama kakak kelas gitu ya? Mm-mm. Iya. Tapi itu temen itu apa main? Ya kita kan yang asli bertiga tuh sama dia terus. Oh, terus kalian sehari-hari itu ngapain kegiatannya? Kalau kamu dulu ya? Aku biasa nih gimana ya? Kalau sore main. Terus kalau Dari pagi lah, dari pagi. dari pagi pas libur apa sekolah? Ya terserah kamu. Mungkin dari sekolah dulu. Nah, sekolah tuh langsung siangnya aja ya. Siangnya tuh main HP bentar. Oh, pulang sekolah. Ya, main HP bentar. Jam berapa pulang sekolah sekarang? Jam 1. Siang juga ya? Iya. Jadi jam 7 masuk. Ya. Wish. Terus Habis itu kalau udah sore main. main. Terus habis main, Habis main pulang udah gitu. masak. Terus ini malam-malam ngapain kamu di sini? Oh ya. Jajan. Main. Main terus ya, intinya main terus ya. Ya. Terus kamu panggil bapak ibu gitu? Oke. Enggak, orang tua kamu? Gimana? Ya kerja gitu berarti. Ya. Dua-duanya kerja. Yang kerja cuma ayah kita. Tahu kamu Kalau aku sih pulang sekolah? pulang sekolah, terus ya sama tadi ganti baju terus makan, main HP, nanti sampai sore. Kadang main, kadang enggak. Kadang main. Terus Minta biar pulang. maghribnya ngaji. Ngaji. Yang Beneran maghribnya enggak? ngaji. Iya, liburnya hari Kamis besok. Ini tadi ngaji. Ngaji Terus habis di mana? ngaji di rumah tetangga sih. Oh, Nanti iya, gurunya datang gitu. Hmm. Nah, habis itu habis ngaji terus biasalah sepedaan malam-malam gitu. Kadang sampai jam 8, kadang setengah 9 Kamu di rumah sama siapa? sama ayah, ibu, sama adik. Kerja semua. Enggak. Yang kerja? Ayah cuman jadi sekretaris RT kok. Wih, sekretaris bos. RT Tapi berapa? Ibuku juga kerja sih. Kadang kalau tetangganya minta salon gitu dia datang dan nanti ngerapiin rambut terus dibayar gitu. Oh iya, bisa potong. Bisa potong bisa. Wih, keren ya sekretaris RT loh. RT berapa berarti? 6 atau 5? 5. Kamu berarti punya adik? Ya. Cowok, cewek? Cewek Cewek umur berapa? umur mau 6 SD berarti? iya Baru kelas 1? Iya. Wih, 1 SD? iya Wih, lebih Kak, aku nggak pernah lihat. nggak tahu. Nenek ini. Kak, kamu punya adik juga berarti? Iya. Berapa?
2. Satu. 1 cowok. Iya. Umur berapa? Umur 7. 7. Oh, lebih tua setahun. Kelas 2, apa kelas 1? Tapi dia belum sekolah, belum SD. Oh iya. Iya. Kenapa? Sekolahnya telat. Telat. Oh. Telat banget. Nggak tahu. Dan sekarang maksudnya TK. Ya masih TK, Masih TK. TB. Oh iya. Mungkin tahun depan SD. Oh. Kenapa bisa begitu ya? Umur 7 ya. Ya tapi kan telatnya setahun ya. Ya. Tapi kalau kalau umur 7 harusnya kelas 1 apa 2? Oh, kelas 1. Adikku tuh kegasian. Oh, kegasian. Hampir kegeser sama anak-anak lain yang pada Oh. umur 7. Berarti pinter dong malahan. Berarti normalnya umur 7 malahan. Oh, iya. ngono. Ya berarti nggak begitu telat sih yang ini. Kalian sama adik-adik akur nggak? Kalau ceritanya akur sih, tahu sendiri lah. Tapi kan adik kamu cewek. Ya kadang dia tuh ngeselin. Soalnya misal ya ajak main, kita mau mainnya kayak gini, kayak senang-senang aja. Nah tiba-tiba dia tuh nangis kayak apa, cemberut kayak, itu bikin males. Kadang ya juga sering rebutan gitu. Tapi kamu ini apa? Kalau HP itu punya sendiri. Punya, iya. Apa bareng-bareng? Adikku punya tab, aku HP Oh Android gitu. biasa. Kamu juga berarti. Iya. Tapi sayang nggak sama adik? Ya, Hmm, kalau sayang, sayang ya sayang sih. Sayang. Soalnya juga jadi teman hidup lah. Teman hidup sedih. Kalau nggak ada adik tuh kayak kesepian. Oh, Jadi iya. anak tunggal tuh sepi. Emang pernah sendirian gitu? Pernah dulu tuh waktu kecil tuh, Belum lahir. apa namanya, mikir pengen punya adik gitu biar punya temen. Nah, sekarang juga punya, ya udah. Kamu sama adik berapa ini berarti jaraknya? Kamu umur 12 toh? Ya, Adik harusnya adik 6 berarti kan sekitar ya 6 tahun lah ya. 6 tahun. Umur 6 tahun berarti kamu udah kelas 1 udah gede ya soalnya ya, udah bisa kayak pengen adik gitu ya. Iya. Terus pada akhirnya dibuatin. Ya gitulah. Iya. Kamu minta apa gimana? Enggak minta. Enggak minta. Kalau kamu emang ini kalau kamu apa sendiri aja nggak apa-apa gitu. Iya, enggak apa-apa. Oh iya, nggak minta adik gitu. Gimana ya? Ya pengen tapi gimana ya? Tapi nggak terlalu gitu ya. Iya. Terus kalau sama orang tua sayang banget nggak? Sama yang Oh banget. pasti dong, Ui. sayang. Kamu kalau dipeluk gitu masih mau nggak? Masih. Sampai sekarang masih. Biasa sekali. Siapa yang paling dekat sama kamu? Ibu. Ibu. Kalau kamu? Gimana ya? Dua-duanya. Ya. Iya. Ya. Kadang tuh ayah tuh sering kemana gitu ngurusin RT lah biasalah. Terus dia sering ngurus laptop, ngeprint gitu, jadi Sibuk kurang ya? waktu luang lah. Wih, dih. Tapi kan kerjanya juga di rumah tapi. Iya. Kadang keluar juga ke Pak RW, ke Pak RT gitu. Umur berapa sih kalau boleh tahu? Ayahnya Iya. 41. Kamu tahu umur ayahmu? Tahu. Barusan ulang tahun mesti. Enggak. Enggak. Ulang tahunnya besok November. Oh, sama kayak kamu ya. Kamu September. Ya dia November. Oh. Tanggal 5. Kelahiran 1983. Wih. 1983. Wih, kalau ibu Lah ibu, aduh lupa ya. katanya paling deket sama ibu, kok malah lupa. Nggak pernah nanya. Oh iya. Kan malah paling deket katanya harusnya ini dong. Kalau kamu berapa Apanya? umur bapak ibu? Kalau ayah tuh kayaknya 41. Oh, sama berarti. Nah, kalau ibu enggak kadang nanya lah. Jadi enggak tahu. Kalian tuh ketemu di komplek berarti? Iya. Sebelumnya di mana? Sebelumnya gimana? Sebelum pindah ke sini? Aku di Semarang bawah, di Bulan. Aku di Jepara. Wah, itu banget. Kamu SD di sini kan berarti kan? TK-nya berarti kamu di Semarang. Enggak, iya bener. PAUD-nya di Semarang. Terus? Terus PAUD tuh aku pindah ke sini. Habis itu TK di Jatisari itu Alfirdaus. TK aku Oh. 2 kali, soalnya
di Al-Firdaus tuh cuman bentar, habis itu terbang ke Papua ikut bapak kerja. Oh iya. Dulu kerja di Papua naik pesawat. Masih Habis itu waktu pulang jadi bolak-balik terus gitu loh. Tapi udah di rumah sini toh. Udah, Terus nggak kerja. balik pulang ya ke sini toh. Terus akhirnya TK-nya Sekeluarga berarti, Iya. Mbak Ibu. Terus pindah di mana? TKD di Papua. di Papua nggak sekolah. Lah terus Ya, di rumah cuman diajarin apa gitu. Lah Oh, terus ganti sekolah. langsung ke sini SD. Langsung ke sini masih TK lagi, tapi beda sekolah TK-nya. TK di mana? Ya, jadi saya tapi beda. Al-Firdaus juga. Al-Firdaus tuh yang pertama, yang kedua Al-Firdaus yang kedua, yang pertama tuh di TK Bakti Ananda. Oh, pertama malah Bakti Ananda, terus ke Papua. Terus Terus balik ke lagi, Al-Firdaus. Al-Firdaus terus SD. Kamu di Papua lama? Lumayan lah, Paling beberapa bulan tak? 3 tahun. Masuk 3 tahun? Iya. Duh, guna gue 3 tahun kayak ngelak. Selek. Selek. Loh, kok piye toh? Jadi aku kecil tuh udah diajak ke sana bolak-balik gitu loh. Kan berarti kan nggak sekolah toh? Iya. Dan 3 tahun terus kamu kan 3 PAUD. tahun misal di sana, terus balik TK. TK dulu di Bakti Ananda, habis itu balik lagi ke sana. Terus balik lagi ke sini masih TK. Jadi tapi waktu habis TK Bakti Ananda kesananya tuh cuma bentar. Oh, berarti kan Beberapa bulan. semenjak kamu kecil, kamu ki wis nang Papua, udah di Papua pindah ke sini, masa balik dulu ngono kan. Iya. Terus akhirnya sekolah sebentar nang gone Ananda. Ah, Terus ada urusan ke Papua lagi sebentar Iya. gitu kan. Tapi totalnya 3 tahun berarti kamu tahun terakhir pas-pas. ah. Oh, berarti sebelum sekolah kamu memang udah pernah ke Papua. Iya. Oh, ngono. 3 tahun tenan pernah. Iya. Tanya sendiri sama ibu. Wih, kerja apaan tuh? Kantor. Deket sih. Misal ya, ini kan aku kan dulu di kos-kosan tuh. Kos-kosannya tapi bawahnya lumpur jadi kayak apa ya? Rumah panggung. Ya kayak rumah panggung gitu. Terus Nah, itu tuh kalau ini rumah kita ke sini lurus ke jalan raya, seberangnya kantor. oh gitu. Oh, deket gitu maksudnya kayak mes gitu ya. Jadi bisa aja aku sana tapi dilarang. Suasana Papua tuh mencekam nggak atau gimana? Tanya mencekam sih enggak ya. Tapi dulu tuh takut sama babi hutan. Oh, emang Soalnya tempatnya liar. se-vintage itu. liar, Oh, liar. di hutan-hutan. Iya, jadi kadang malam tuh di bawah di kolong rumah tuh banyak babi. Masa sih? Iya. Dimakan lah. Apanya? Itu babi. Itu kalau itu nggak tahu, tapi katanya bapakku dulu waktu aku udah pindah sini tapi dia ke sana sendiri naik pesawat ke Papua. Katanya di Papua tuh kalau ketemu anjing langsung dipanah terus dibuat rica-rica. Wah, makan daging anjing dengan sayur kol. Tapi kamu nggak pengen cobain gitu ya? Haram. Oh, haram. Berarti kamu malah masa kecilnya udah ikut. Saya anak pertama semua kan ini ya? Iya. Kalau dari kamu, coba pegangin. Hal yang paling berkesan bareng orang tua tuh apa? Berkesan. Kamu kan pasti anak pertama gitu kan. Mungkin kamu tahu suka dukanya, perjuangannya orang tua gitu kan. Pernah nggak? Atau mungkin alhamdulillah kamu selama hidup itu dikasih nikmat sama Allah gitu. Jadi banyak bersyukur gitu. Gimana kalau dia kan mungkin saya tidak langsung tadi kan ikut orang tuanya kerja gitu kan, ikut kerja sampai di Papua gitu-gitu. Kalau kamu ada pengalaman berkesan nggak? Atau mungkin hal yang bikin kamu kayak bersyukur lah punya mereka gitu, ada nggak? Kalau gimana ya? Aduh, gak bisa jawab kan. Atau mungkin pernah main kemana gitu, terus mungkin main ke suatu tempat terus kamu seneng banget gitu. Pernah main gak sih kalian bareng-bareng orang tua gitu? Pernah. Kemana kamu? Nah. Kalau ke Jepara kan pasti banyak pantai itu. Ya ke pantai. Kamu yang asli Jepara siapa? Apa? Yang dari Jepara siapa? Orang tuanya. Apa ya? Bunda. Ibu. Ya. Bunda. Terus ayah? Ayah itu Semarang. Ayah Semarang. Semarang. Semarangnya bawah gitu atau di sini aja? Di sini kayaknya. Oh iya, kok kayaknya?
kurang tahu soalnya. Kurang tahu. Wah. Kalau di Jepara berarti seru ya? Seru. Sering main di pantai gitu ya? Ya. Adik kamu namanya siapa? Adikku namanya Rifki. Rifki. Ya. Rafa dan Rifki. Ya. Wah. Berarti kamu nggak ada cerita apa gitu? Atau mungkin orang tua pernah marah nggak? Pernah. Kemarin kamu. Ya. Kenapa? Apa ya? Itu namanya, aduh, gimana ya? Agak lupa. Agak lupa ya. Terus kamu kalau di rumah sering bantu nggak? Suka bantu kerjaan rumah gitu nggak? Bantu. Ngapain biasanya? Anu, nyapu sama ngepel. Wih, nyapu sama ngepel, gengs. Terus adek kamu nggak deket banget gak sih kamu sama adek? Deket. Deketnya sedekat itu atau pernah main bareng nggak kamu? Pernah. Sampai sini pernah nggak? Maksudnya? Main ke Makdun pernah nggak? Oh, enggak. Masa? Pada deket banget loh. Nggak ada hal yang berkesan gitu. Punya nggak? Kalau kamu punya hal berkesan nggak sama orang tua? Kesan. Nah ini Mungkin cuma diajak jalan-jalan sih. waktu di mana? Itu pernah ke Jakarta tuh ke mana ya? Apa sih namanya? Waktu adik belum keluar. Belum ada ya. Lah iya. Waktu kecil. Apa ya namanya ya? Aduh apa sih? Dufan. Nah Dufan ya itu ke Dufan. Terus? Pernah ke Surabaya ke kebun binatang. Ke Surabaya juga. Iya. Berarti malah dulu mas sering ini ya kota-kota keluar kota gitu ya. Iya. Itu seneng banget pasti. Iya. Dulu Berarti tuh- kan sekitar di bawah 6 ya berarti ya kamu. Iya. Di bawah 6 tahun kan. Tapi kamu udah apa masih ingat gitu ya? Masih. Setiap detailnya gitu. Mungkin Detailnya enggak. ada Mungkin fotonya enggak? ya fotonya udah enggak ada sih kayaknya. Udah lama. Mungkin Udah apa tapi senangnya masih berasa ya. ya gitulah. Itu berarti kalau kayaknya mungkin sekarang malah adik kamu jarang main ya malah ya. Adikku. Mm-mm. Adikku, Diajak keluar gitu. adik saya Ya. kalau ditanya jarang main sih Enggak, sering. masih bareng-bareng satu keluarga gitu loh. Oh masih sering sekarang tuh kadang main bareng aku gitu. Terus tadi maghrib aja main bareng sama. Enggak, maksudnya yang kak keluar kota gitu. Oh keluar kota pernah itu ke Surabaya juga. Oh ya. Itu ke Kalau yang ini main keluar terakhir di mana bareng-bareng? keluar Iya. keluar terakhir kan. Terakhir tuh di Mall The Park. The Park. Iya, The Wih. Park Semarang. Naik apa? Naik motor. Wih, berempat berarti. Sama ibu tuh. Oh sama Ayah ibu. di rumah soalnya ibu cuman kumpul-kumpul sama temennya. Oh gitu jauh banget. Terus aku diajak. Tapi berarti kamu adik kamu ibu gitu. Iya. Kumpulnya gimana tuh maksudnya? Ya paling ngobrol Makan. terus makan-makan. Oh gitu. Makan-makannya tapi di Awan Costa. Wih. Enggak awan. Sebenarnya sih Awan Costa dulu makan-makan, habis makan-makan terus ke The Park jalan-jalan doang. Terus kalau yang berempat? Yang berempat paling terakhir. Berempat terakhir jalan-jalan. Iya. Kemana ya? Terakhir berempat. Kemana? Udah lama banget ya? Iya udah lama. Paling ke Jatisari. Iya. Beli makan. Tapi bareng-bareng ya berempat gitu ya? Iya, bareng-bareng. Seru dong tapi. Ya seru juga. Kamu nggak pernah main gitu? Pernah. Di mana? Sekeluarga. Iya. Ke pantai. Ke pantai mana? Pantai. Aduh, enggak tahu Jepara namanya. juga tapi. Ya, Jepara. Tapi waktu kamu gede ini atau waktu belum pindah? Nah, belum pindah sampai sekarang. Oh, saya masih ke rumah Uti gitu ya. Ya. Terus berarti di sana sering nginep kamu kemarin liburan panjang ke sana? Enggak. Enggak ya, kamu soalnya masih di terus ya? Iya. Kamu liburan di rumah aja berarti ya? Iya. Seneng malahan main-main
sepedaan terus ya. Wangi nggak sebut jalan-jalan? Fakta. Cita-cita kamu apa? Apa ya? Astronot. Beneran Iya. astronot banget. Kamu suka IPA? Enggak. Lah gimana nggak suka sains? Ya. Pengen nerbangin roketnya doang. Iya. Beneran nggak? Coba yang make sense, yang kayak cita-cita kedua gitu. Yang pertama astronot, yang kedua Kedua apa ya? Cita-cita. Coba. Aduh. Kedua sih nggak ada. kalau kamu Hacker im. Kalau aku yang paling utama sih masinis. wih. Terus Soalnya kenapa itu masinis? aku tuh dari waktu ke Surabaya kemarin tuh karena naik kereta ya mungkin jadi suka gitu loh. Jadi Oh, suka seru naik ya. kereta. Kamu pernah naik kapal nggak? Pernah. Takut nggak? Takut takut karena kecoa tuh. Kapalnya Di apa? kamarnya ada kecoa. Oh iya. Heeh. Kan kamarnya bilik-bilik gitu nggak sih? Kayak apa? Iya. Cuman kayak gini gitu kan? Kamarnya tuh Atau tertutup? tingkat gitu loh. Tertutup nggak? Ya tutup ada pintu nih. Ya. Kamu naik kapal kemana? Tuh pulang dari Papua kayak. Oh iya, kamu dari Papua. Karena uangnya mungkin nggak cukup buat beli tiket pesawat, jadi naik kapal aja. Berhari-hari dong berarti. Ya, Wih, kamu nggak mabok? nggak. Dari dulu nggak mabuk. Oh iya. Sekarang mungkin nggak mabuk juga soalnya. Gimana ya? Tapi ombaknya aman gitu, tenang. Aman ya, di situ aman. Kapal feri gitu berarti ya. Yo, kalau dibilang ferry sih, ya kapal biasa lah. Intinya bawa penumpang. Terus Iya. ada. Terus kamu ke Papua berarti kan nggak bawa kendaraan kan? Iya, nggak Terus bawa. kalau di Tapi di Papua tuh disewa Ada- beli motor sendiri di sana. beli motor apa dapet Beli dipinjemin motor. gitu? Beli motor. Terus setelah beli Setelah beli dipakai tuh tadi selama. dijual atau dibawa pulang bawa kapal tadi? Nah, gini loh. Kan di sana kalau di Papua kan mesti butuh ke pasar atau kemana itu Iya. kan pakai motor. Nah, terus waktu mau pulang itu barang-barang yang di Papua tuh dijualin semua, termasuk motor. Nah, jadi ya itu misal kita kembali ke sini naik kapal, mungkin sampai sini barang yang tadi digadai apa dijual Oh gitu. ya, paham. Berarti kamu selama di Papua bolak-balik itu awalnya naik pesawat, Iya, terus terakhirnya naik kapal Kapal, ha. gitu. Wih, keren sih. dulu di kapal tuh karena takut sama kecoa tuh tengah malam nggak bisa tidur, Oh, jadi iya. bangun terus. Padahal kamu masih kecil, Iya, masih imut-imut. begadang lah. Iya. Cuman buat jagain kalau nggak ada kecoa. Satu kamar kan berarti satu ini. 4 kasur. Oh, Ini, berarti enggak, agak ini- luas gitu ya. Ini tembok. Nah, tembok pertama tuh ada 1 sama 2 sini. Ya, oh, terus kanan Sebelah kiri ya, gitu. gitu. Oh. Oh. Tapi nggak tetangga nih. Jadi Langsung ditempatin berarti 4 orang. iya. Berarti Dulu yang kan satu cuma orang 3. lain. Enggak, itu pesen kamar sendiri. Jadi Oh, jadi yang ketempatan 3 aja. Iya. Wih. Kasurnya udah lumayan Tapi luas. kamu nggak tertarik sama tentang dunia laut? Enggak. Jadi pelaut nggak? Enggak. Kenapa? Takut Takut soalnya di tengah laut gitu. ya kan kadang cuaca nggak mendukung. Wih. Nah, terus Kayak kurang safety aja gitu Iya, ya. kurang Maksudnya safety. kayak mengancam nyawa gitu kayaknya kayak di soalnya laut gitu ya. juga kalau kapal kan mesti misal kita naik kapal yang isinya barang tuh. Barang kan kayak kontainer kan berat semua tuh. Iya. Nah, jadi kalau kayak gelinding gak bagaimana gitu. Takut ya kayak bisa. resikonya gede gitu ya. Iya. Kalau masinis gitu kan di darat gitu ya, lebih aman gitulah Ya ya. lebih aman, tapi risikonya juga ada. Kamu udah pernah naik kereta juga? Loh. Terus kalau cita-cita kamu selain astronot apa? Hacker bukan. Nggak ada. Belum kepikiran ya. Jadi Belum masih kepikiran. menikmati masa muda, masa anak-anak gitu ya.
kamu ada kata-kata nggak, misalnya kayak ucapan terima kasih, mungkin rasa syukur, mungkin kamu selama ini hidup gitu sama orang tua atau sama orang-orang rumah gitu lah, atau sama orang yang udah baik sama kamu, pengen ngucapin terima kasih nggak? Pengen. Ya ngomong apa? Aduh, apa ya? Terima kasih dah. Terima kasih udah. Gimana ya? Ya enggak, masih sama ayah kamu kan udah kerja gitu. Ayah kamu pernah ngeluh nggak, capek ngono, pernah nggak Pernah sih kalau capek. minta pijet kamu gitu, kamu mau nggak biasanya? Mau. Suruh nginjek-nginjek gitu ya? Iya. Kamu nggak ada apa kata-kata buat ayah ngono kok, terima kasih gitu kan? Dia kan kerja sendiri, terus buat 4 orang berarti kan di Iya. rumah. Ya kan sama tuh kalian tuh. Ada kata-kata nggak? Kata-katanya gimana ya? Ayah kamu kalau berangkat pagi pulang sore gitu? Ya. Atau pernah malam? Pernah malam sih kadang. Tapi sering nggak, sering sore gitu jam 5 gitu udah pulang. Ya sering sore. Kamu udah ada kata-kata? Aduh, gimana ya kata-katanya? Kata-kata terima kasih. Aduh. Gimana ya? Kata-katanya. Coba Mbak Im. Kalau Mbak Im pasti, soalnya dia kan udah banyak banget pengalamannya ya, walaupun dia masih 12 tahun tapi dia dari ya mungkin sekitar umur 3 tahunan udah pernah melalang buana seluruh Indonesia guys, sampai Papua dia. Udah ikut Kalau bapaknya kata-kata kerja sih, gitu. Kayak ucapan terima kasih gitu terima lah. kasih ayah ibu udah mendidik aku sampai sebesar ini. Wih. Mungkin kalau aku ada salah maafin gitu. Kamu pernah gak sih ngerasa salah, kayak bener-bener kamu yang Pernah. mengakui salah gitu? Iya, ya pernah banget. Waktu apa? Waktu apa ya? Mungkin kadang disuruh tapi nggak mau gitu. Nah itu waktu udah apa tiba-tiba kayak nyesel gitu loh, nggak mau. Padahal Kenapa? disuruh apa itu? Suruh misal nganterin ini ke nenek gitu loh. Oh, emang Tapi nenek nggak kamu di mau. mana? Deket tuh rumahnya. Oh ya. Mungkin dari aku jalan kaki pun nyampe. Oh iya. Heeh, deket. Kalau bapak asal mana sih? Semarang semua. Oh, Semarang keluarga semua. semua. Kalau dekat kan berarti rumahnya sini. Iya, Siapa yang nenek dari siapa? dari ibu. Oh. Kalau dari ayah tuh udah meninggal sih. Hmm, Tapi rumahnya tuh di sana, di bawah itu tadi ya. di Semarang bawah. Terus kamu pernah ngelihat kayak kedua orang tuamu, terus kamu pernah nggak melihatnya tuh kayak pengen nangis gitu? Kayak kasihan gitu, udah kerja Kalau- kayak capek kerja gitu. Itu sih nggak pernah. Tapi waktu itu ya, waktu kelas 5 tuh aku pernah kena kasus. Kasus apa? Eh, aku pembulian, kena kasus pembulian. Kamu yang bully? Iya. Wih. Kenapa? Itu apa kan temanku kan ada yang berkebutuhan khusus tuh. Apa itu? Dia kenapa? Ya nggak normal lah. Intinya Oh gitu. dia ya bisa Tapi sekarang ngomong. masih sekolah. Masih Katanya satu kelas kok. Oh terus? Dia itu kan dia tuh tantrum lah, biasa lah. Nah itu aku tuh niatnya cuma mau berhentiin dia, tapi kakinya tak tali. Pengen apa? Berhentiin dia tantrum tapi kakinya tak tali gitu loh. Soalnya Oh. dia nek tantrum tuh jatuhin meja, jatuhin kursi. Oh iya. Heeh. Nah kan warna waktu itu di lantai 2 kan takut ambrol. Nah itu kan harus diberhentiin. Habis dari kasus itu besok Jumatnya dipanggil sama kepala sekolahnya. Seorang tuanya juga dipanggil. Kamu aja. Ya enggak, sama teman-temanku ada. Aku Amis ya Pak Alvaro. Saya itu apa? siapa Alvaro. Banyak banget 4 kayaknya. orang lah. Oh, 4 orang. 4 orang jadi tersangka utama, termasuknya aku. Nah, Kamu itu, yang bagian apa? ya itu bagian nali kakek itu. Kalau Temennya yang pegang. temanku itu parah sih. Kan dia kan Cewek apa cowok sih? apa Cowok. temanku Enggak, yang yang ini. yang apa? Yang kamu bully. Itu cewek. Oh cewek. Iya. Itu kan temanku tuh kayak ngelempar penghapus tapi nggak sengaja kena matanya gitu loh. Jadi sininya biru. Pada saat itu. Terus
ditanyain tuh kan dia yang dibully tadi lewat ke depan ruang kepala sekolah. Pas-pasan kepala sekolahnya lihat kenapa itu kok biru. Nah, katanya dipukul. Karena dia juga bisa ngomong juga walaupun nggak normal, tetap bisa ngomong. Nah, habis itu akhirnya tanyain yang mukul siapa. Nah itu disebutin namaku juga. Yaudah, besoknya langsung dipanggil. Terus kan orang tuanya datang. Di situ tuh kan orang tuanya yang kita bully itu kan datang juga. Ya padanya doang sih. Suruh buat klarifikasi lah intinya. Orangnya Cina nggak? Enggak sih. Enggak. Dia tuh Terus kamu melakukan itu sebenarnya itu atas dasar apa? Emang pure membuli atau kalau aku enggak bermaksud membuli, cuman mau berhentiin dia doang. tapi kok Soalnya, caranya kayak gitu? Ditali aja itu temanku yang cewek bilang, gak usah ditali, biarin aja. Itu tak lepas. Ya udah tetap Itu yang kena bilang kasus. teman kamu yang kamu bully itu. Enggak, yang teman lain cewek Oh. bilang gak usah ditali, biarin aja, gak usah ditali. Terus tak lepas. Terus kalau memang keadaannya emang kayak parah banget ya kalau dia tantrum gitu ya. Satu kelas takut gitu. Takut enggak sih. Cuman Katanya kadang- sebanting-banting ini. Iya. Terus tapi kadang kalau yang jahil sama dia tuh kadang diparani, dikejar terus ditarik-tarik bajunya. Paling sering aku. Ya karena aku orangnya juga kalau tukang jahil sih Tuh. gak seneng lah. Tapi dia dijaili nggak seneng guys. Tadi katanya sama Adit dia sebel karena dia jahil. Nah itulah Iya. intinya gitu kan, orang kalau dijahilin juga ada yang nerima, ada yang enggak. Nah, yaitu poinnya kan dari sini berarti kamu harus belajar memposisikan. Nah, ya nggak sih? Iya. Belajar memposisikan diri. Jadi kalau misal ya mungkin kalau kamu posisi sama Adit gitu kan dia kan kamu pada di sini alhamdulillah normal gitu kan daripada yang temen cewek kamu tadi yang kamu bully Iya, gitu kan. ah. Coba posisikan diri kamu itu kalau misal kamu digituin sama temen kamu kira-kira kamu bakal terima nggak? Gimana ya? Sebenarnya kan kita kan juga jadi manusia itu kan emang sudah diciptakan sama Allah ya. Jadi kan sudah ada garisnya gitu. Ini misal aku ngomong terlalu sulit dipahami ya coba pelan-pelan gitu ya. Oke. Jadi kan kita hidup, kita lahir itu sebenarnya kan sudah ditakdirkan sama Allah kan. Ibaratnya ini wes plastik ini wes. Dia dari bahan baku sampai dia jadi kayak gini sampai di warung Maktun ini, dia tuh udah ditakdirkan sama Allah gitu loh. Iya. Jadinya kayak misal gini. Misal kamu apa kok badan kamu gendut ibaratnya gitu. Emang kamu bisa misal kayak minta sama Allah gitu kan kamu udah takdirnya kayak gitu. Nah, begitu pula dengan sifat, dengan sikap. Nah, pokoknya kesehatan apapun itu kan juga rezeki dari Allah toh. Nah, makanya maksudku kalau misal ada orang-orang yang kayak gitu, sebenarnya tuh dia tuh juga nggak mau kayak gitu, menurut. Dia tuh juga kalau misal disuruh milih, dia tuh juga pengennya tuh jadi manusia yang normal, menurut, bukan yang berkebutuhan khusus kayak tadi temanmu. Nah, kamu sebagai manusia yang sempurna, nah kamu harus gimana ya? Harus Respect. bisa lah, harus menghormati gitu loh. Dia tuh begitu tuh sebenarnya juga nggak minta ngono loh. Dia tuh juga nek pengen ki tetap pengennya kan sing sehat, sing Iya. apik normal waras ngono ki kan. Iya. Jadi kamu sebagai manusia yang sempurna, manusia yang waras sih harus lebih menghormati, harus lebih pokoknya ki menghargai lah pokoknya ngono kuwi. Misal kamu apa belajar ngono lah, kamu nggak paham ngono. Nek dimarahin kan malah sebel toh. Iya. Nah, nek pengennya ki langsung mudeng pinter ngono kan, rasa sinau lah. Begitu pula ki dengan temenmu tadi, dia tuh kayak gitu kuwi sebenarnya juga nggak minta, nggak mau. Kalau misal ada pilihan kita tetap semua manusia kan nggak mau gitu loh. Nah, pokok ya aku nggak menyalahkan, cuman kamu mulai hari ini kamu juga Rafa, pokoknya kita harus kalau memperlakukan orang harus ingat-ingat diri kita. Kira-kira kalau dia tak gituin
Kira-kira kalau aku digituin sama orang lain aku bakal terima nggak ya ngono. Ya jahil boleh tapi kan maksudnya jahil dengan sopan lah, maksudnya sopan. Mungkin kalau kamu jahil sama Rafa gitu kan sebatas teman gitu kan, maksudnya jahil kan gitu. Kalau kalau dia tuh pasti yang temanmu itu pasti nganu punya rasa trauma. Kamu udah pernah denger NCT belum? NCT. NCT. Nah, mungkin ini bahasa baru, ilmu baru buat kalian ya. Jadi kayak NCT itu kayak rasa trauma di dalam diri gitu loh. Kalau misal tuh kamu takut sama orang, pernah tuh takut sama orang terus kamu nggak mau ketemu orang, Ya lah itu yang temanmu tadi yang cewek itu dia tuh punya trauma kayak gitu sebenarnya. Kalau dia tantrum kayak gitu soalnya memang dia tuh cara merilis, cara melepas emosinya tuh kayak gitu gitu loh. Mungkin kan kalau kamu sebagai anak-anak yang normal gitu kan bisa nangis, bisa ngomong berontak, nggak mau gitu-gitu kan. Cuman kan dia karena mungkin keterbatasan dengan cara berpikirnya, jadinya kan dia cuman bisa kayak gitu, kayak pas bayi gitulah. Kalau bayi kan cuma bisa nangis gitu-gitu kan, nggak jelas gitu kan. Kita kan juga bingung, kita nggak, jadi kan juga belum ngerti juga gitu loh. Nah, yo mungkin kan sekarang kamu udah kelas 6. Nah, udah kelas 6. Jadi menurut aku mungkin kamu kalau malu pokoknya suatu saat gitulah. Sebelum kamu lulus daripada jadi penyesalan, maksudnya kayak ya aku juga nggak apa ya, nggak ngesumpahin nggak apa. Maksudnya aku cuman belajar dari masa lalu gitulah. Temanku juga dulu ada yang kayak gitu. Dan kebetulan aku juga bukan anak yang jahil, jadinya kayak cuman sudut pandangku, caraku melihat tuh kayak kasihan gitu sebenarnya kan, daripada kamu menyesal nanti kalau pas lulus terus kan mesti kamu kan keinget sama temenmu itu, dulu aku tuh pernah ngejalin dia gitu-gitu. Dia tuh daripada nanti kamu suatu saat gak ketemu tapi cuman apa ya, memendam rasa bersalah atau di hati. Nah mungkin suatu saat kamu apa minta maaf ngono kuwi. Nanti kalau mungkin dia tantrum kamu ngomongnya lebih halus ngono kuwi. Kamu kenapa apa piye ngono ki, jangan semakin dijailin nanti dia makin takut terus tantrum soalnya gitu. Kalau orang kayak gitu tuh. Oh iya. Tenan wis. Kamu tau dajalo daripada kamu nyesal sesuatu wis gede to. Soalnya aku dulu gitu mungkin kata teman-temanku kata biar kata tak ece tak ngene ngono. Mesti rasa bersalah itu muncul ketika besok kita udah dewasa gitu loh. Mungkin kalau sekarang kan kamu pengen cuman main-main lucu gitu-gitu kan. Nah, kira-kira bakal begitu ya. Berarti pelajaran kali ini kita harus belajar menghargai orang. Kalau memperlakukan orang harus melihat kalau orang lain memperlakukan seperti itu sama kita tuh kira-kira kamu bisa terima nggak? Nah, gitu. Oke. Kaget juga guys, ternyata ini ada pelaku pembulian. Mungkin dia kan juga bercanda gitu ya, tapi untuk konteks sama anak yang berkebutuhan khusus kayak gitu mungkin dia tuh memang butuh tenang aslinya. Jadi teman-teman sekelas itu ya wes dianggap biasa aja gitu loh. Maksudnya dia juga kayak teman-teman normal gitulah ya. Dia tapi kan nggak pernah tinggal kelas toh. Enggak. Tuh nggak pernah tinggal kelas loh. Keren. Oke, sudah selesai ini podcastnya malam-malam. Ini minyak sudah habis. Dia belum minum guys. Oke, sama Baim tadi ceritanya keren banget sih. Masih kecil tapi udah menemani orang tua ya. Pasti anak pertama kalian relate banget sama cerita Baim ini ya. Pasti udah menemani susah senangnya orang tua gitu. Pokoknya jadi saksi gitulah. Pokoknya jadi anak pertama itu yang satu harus kuat dan berani. Betul banget. Oke, terima kasih. Somai Maktun. Mantap. Mantap.